Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Marhaban ya Ramadan, selamat datang di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah bertepatan tahun 2026 Masehi. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih pertama kepada Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Gresik, Ibu Hajah Innik Hikmatin, SPD MPDI, beserta jajaran, Ibu Korbit MTK, Ibu Hajah Nurfadila MPD, Ibu Ketua Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah, Ibu Khairiyah SAG beserta jajaran pimpinan daerah Aisyah yang lain di Majelis Tablik dan Ketarjihan yang saya sayangi dan saya banggakan, ibu-ibu solihah pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Gresik. Syukur alhamdulillah kita bertemu kembali di Ramadan 1447 Hijriah, yang mana pada kesempatan ini saya mewakili pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Cerme akan membahas tentang tema tuntunan qadha dan fidyah bagi muslimah. Berbicara mengenai qadha dan fidyah tentu berkaitan erat dengan yang namanya puasa Ramadan, yang mana puasa Ramadan adalah menjadi ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ibu-ibu Aisyah solehah yang saya hormati dimanapun Anda berada, pada kenyataannya tidak semua orang dapat menjalankan ibadah puasa, bisa jadi karena memiliki udzur syar'i seperti sakit yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, atau orang yang lanjut usia, wanita yang hamil, menyusui, haid, atau orang yang dalam perjalanan dan sebagainya. Untuk menebus hutang puasa, ada dua rukhsah atau dua cara yang dipakai untuk menebus hutang puasa seseorang, yaitu bisa dengan qadha atau fidyah. Qadha memiliki arti untuk menebus hutang puasa orang yang sekiranya masih sanggup mengganti puasa tersebut ketika sudah selesai Ramadan. Artinya, beliau berpuasa di luar Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkan. Adapun fidyah secara pengertian bahasa artinya adalah tebusan. Sedangkan secara istilah adalah sebuah tebusan atau suatu tebusan yang membebaskan seseorang mukallaf dari sebuah perkara hukum yang berlaku padanya. Jadi dalam hal fidyah, beliau memberikan makanan pokok atau uang kepada orang miskin sebanyak puasa yang ditinggalkan. Ketentuan qadha dan fidyah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang sudah saya bacakan di awal muqaddimah tadi, memiliki arti yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.
dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, yakni dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Arti dari surat Al-Baqarah ayat 184. Sebagai keterangannya bahwa fidyah itu adalah fidyatun, itu adalah memberi makan. Sedangkan to'amun atau makanan itu memiliki dua makna. Bisa makanan pokok atau makanan siap saji. Jadi tidak ada yang dispesifikasikan harus membayar dengan yang mana. Apakah dengan makanan pokok yang mentah atau makanan siap saji. Artinya kedua-duanya boleh untuk dilakukan. Ketentuan qadha dan fidyah ada juga dalam kitab Sunan Ad-Daruqutni, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa beliau memberikan makan berupa semangkok bubur dan mengundang 30 orang fakir miskin dalam sehari. Itu berarti adalah sebagai penguat bahwa ketentuan membayar fidyah dengan makanan cepat saji. Adapun sasaran penerima fidyah adalah orang miskin. Ketentuan fidyah dalam fatwa tarjih dengan mempertimbangkan dan memperhatikan aspek sifat likuid dari uang, maka bisa lebih leluasa dimanfaatkan bagi orang miskin. Jadi hukum membayar fidyah dengan uang adalah hukumnya boleh kalau menurut fatwa tarjih. Kemudian pembayaran fidyah adalah setelah puasa ditinggalkan. Jadi tidak sah jika seseorang membayarkan fidyah padahal yang bersangkutan belum pasti apakah meninggalkan puasa Ramadan atau belum. Karena fidyah itu artinya adalah tebusan puasa. Jadi harus sudah selesai dulu hari puasa yang ditinggalkan. Kemudian ketentuan terakhir, boleh membayar fidyah itu konsisten diberikan pada satu orang fakir miskin ataupun berbeda orang ya, berbeda sasaran dalam satu waktu. Berikut tabel untuk memudahkan kita mengetahui tata cara pembayaran qadha atau fidyah untuk puasa Ramadan yang ditinggalkan. Tabel ini saya ambil dari ketentuan pembayaran qadha dan fidyah Lazismu Umbul Harjo. Untuk yang pertama, orang yang boleh meninggalkan puasa adalah yang pertama anak kecil. Jadi anak kecil tidak wajib baginya membayar qadha maupun membayar fidyah. Yang kedua, orang yang gila yang disengaja, maka dia harus membayar qadha tanpa membayar fidyah. Yang ketiga adalah orang gila yang tidak disengaja, alias gilanya memang gila beneran, maka dia tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Yang keempat, orang sakit yang ada harapan sembuh, maka dia harus mengqadha di luar Ramadan, tanpa membayar fidyah. Yang kelima, orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka beliau tidak perlu mengqadha, tapi diwajibkan untuk membayar fidyah. Boleh dibayar oleh beliau sendiri ataupun keluarganya. Kemudian yang keenam, orang yang sangat tua atau lanjut usia, maka beliau hanya membayar fidyah. Yang ketujuh, orang yang bepergian atau musafir, maka beliau harus mengganti di hari yang lain alias mengqadha tanpa membayar fidyah. Kemudian yang kedelapan, ibu hamil, maka beliau hanya membayar fidyah. Yang kesembilan, ibu yang menyusui, maka beliau pun hanya membayar fidyah tanpa membayar qadha, tanpa mengerjakan qadha. Kemudian yang kesepuluh, orang ibu hamil dan menyusui, jika beliau itu khawatir atas kesehatan dirinya sendiri selama hamil dan menyusui, maka beliau hanya mengqadha saja. Adapun jika ibu hamil dan menyusui tersebut khawatir atas kesehatan diri sendiri dan bayinya, maka beliau pun hanya wajib mengqadha tanpa membayar fidyah. Tetapi lain halnya jika ibu hamil dan menyusui tersebut khawatir atas kesehatan bayinya saja, maka beliau diwajibkan untuk membayar qadha dan juga membayar fidyah. Adapun untuk golongan perempuan yang memang haram berpuasa, yakni
Yang ke-11, perempuan haid maka beliau harus mengqadha di luar atau setelah Ramadan. Dan yang ke-12 adalah perempuan yang nifas juga diwajibkan untuk mengqadha di luar Ramadan tanpa membayar fidyah. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya sampaikan salam hangat dari pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Cerme. Selamat menunaikan ibadah puasa. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.